Halo Tobakers, saya David Christian Budianto, Kepala Gudang Tobaku Wilayah Surabaya. Saya percaya bahwa hidup ini nggak ada yang kebetulan, tapi semua sudah diatur oleh Tuhan. Jadi pertemuan saya dengan owner dari Tobaku adalah ketika saya melatih bulu tangkis dan kebetulan beliau adalah murid badminton saya. Saya berlatih bulu tangkis di kelas 5 SD. Setelah itu juara Porseni tingkat SD untuk kelas 5 dan kelas 6. Kelas 1 SMP saya ke Jakarta, berlatih di Pelita Jaya. Terus setelah itu saya kembali ke Surabaya. Puji Tuhan saya juara Jawa Timur tahun 95, 96, 97. Tahun 98 saya pernah mengalami sakit liver yang sangat parah sekali. Sehingga saya harus beristirahat total sekitar 6 bulan sampai 9 bulanan. Terus ketika sudah sembuh, saya coba memulai lagi berkarir dalam bulu tangkis, tetapi tidak bisa maksimal karena ada faktor dari sakit itu yang tidak boleh terlalu capek. Itu saja yang akhirnya memutuskan saya untuk saya melatih. Dari situlah pertemuan saya dengan beliau, dengan pemilik dari Tobaku itu sendiri, dimulai dari bulu tangkis. Yang pertama-tama adalah istri saya. Kebetulan istri saya yang pertama kali bergabung dulu di Tobaku ketika Tobaku pertama kali buka. Lalu waktu itu dari pihak Tobaku mencari orang yang bisa dipercaya untuk menghandle gudang, menghandle driver, menghandle kernet dan juga pengiriman. Jadi beliau coba menawari saya melalui istri saya untuk bergabung dengan tim Tobaku. Yang pertama-tama kalau menarik secara pribadi adalah ketika saya dimarahi sama pemilik. Itu adalah satu pengalaman yang seru sekali, karena memang kalau dari sisi pekerjaan memang itu kesalahan saya. Sempat kaget juga, biasanya di lapangan saya yang memarahi kalau latihan bulu tangkis, tetapi ketika di pekerjaan saya yang dimarahi. Itu satu pengalaman yang menarik bagi saya, tapi itu sebuah pelajaran bagi saya bahwa dalam hidup itu kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Itu yang dari sisi saya secara pribadi. Yang kedua dari kepegawaian teman-teman, ya pasti di dalam satu pekerjaan pasti ada yang namanya pegawai susah diatur, susah dikasih tahu pertama mengerjakan, berikutnya beler lagi, itu karakter. Jadi kalau memang yang tidak bisa dikasih tahu ya di-cut. Kalau memang dia bisa dikasih tahu dan bisa merubah pola pikir dan karakternya, akan dilanjutkan bekerjasama dengan Tobaku. Yang pertama-tama adalah dari sisi profesionalitas dari owner sendiri yang membuat saya belajar banyak bagaimana mengelola sebuah perusahaan, mengelola sebuah organisasi. Dari situ karena saya sendiri kan punya murid badminton, ada klub juga, jadi bagaimana saya mengelola asisten, bagaimana saya mengelola anak didik saya. Di situ beliau sangat profesional sekali, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kekeluargaan, sebagaimana mungkin yang disampaikan oleh teman-teman dari Tobaku lainnya, bahwa ini adalah rumah kedua bagi kami, sangat kekeluargaan sekali, walaupun tetap ada disiplin kerja, ada standar kerja yang harus ditaati. Itu yang membuat saya banyak belajar dari beliau, bagaimana kita mengelola sebuah organisasi atau dalam berusaha. Mungkin siapa tahu besok saya juga jadi pengusaha sama kayak bos saya. Kalau pastinya saya kurang tahu berapa lama, cuman kalau nggak salah sekitar 4-5 tahunan. Kalau nggak salah mulai dari tahun kedua atau ketiga itu Tobaku berdiri. Kasih tahu nggak ya? Kalau tawaran untuk saya dan istri saya, jujur pernah ada, tapi saya sampai sama istri saya sempat berembuk dan mengatakan bahwa ada satu poin yang dalam hidup kita nggak bisa dinilai dengan uang, yaitu pertemanan kami dengan owner, persahabatan kami dengan owner, hubungan baik kami dengan owner dan keluarga, itu yang bagi kami tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi kami dan istri menolak
Ada. Jadi kalau dari basic saya pelatih bulu tangkis, taunya raket sama kok. Saya juga buat kok. Jadi taunya bagaimana membuat kok yang baik, bagaimana bulu yang baik. Terus ketika di toko, di area, ditanya pengembang yang baik itu apa. Saya sempat menjawab tidak tahu sambil celingak-celinguk kiri kanan. Terus si customernya yang sudah agak umur gitu mengatakan, gimana sih mas? Wong pegawai toko bahan kue kok nggak tahu bahan kue. Wah payah nih. Wah dia bilang gitu. Itu satu hal yang menarik. Dari situ membuat saya terus belajar bahwa pengembang itu tidak hanya telur tetapi ada yang lain lagi. Disitulah jadi Tobacco tempat saya belajar dan membuat satu pengalaman yang baru dalam hidup saya, dan saya bersyukur atas itu. Tobacco bagi saya dan keluarga adalah berkat. Karena melalui Tobacco, keluarga kami diberkati. Yang kedua adalah bukan sesuatu yang klise, tapi memang rumah kedua, keluarga kedua saya ada di Tobacco. Yang ketiga adalah experience atau pengalaman saya, bagaimana saya bisa belajar banyak di tempat ini. Tidak hanya bahan kue, tapi juga tools, tapi juga perlengkapan-perlengkapan lain. Bagaimana menghadapi customer, bagaimana melatih sabar terhadap customer dan teman-teman, bagaimana saya sebagai seorang koordinator bisa menata sebuah tim, sebuah divisi untuk sesuatu hal yang baik bagi pemimpin saya, karena bagi saya pekerjaan adalah ibadah, jadi tanggung jawab saya tidak hanya kepada pimpinan, tapi juga kepada Tuhan.